Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muklis Apriansyah dari HT5B ingin menjelaskan materi tentang hukum acara Mahkamah Konstitusi. Yang pertama yaitu pengertian. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara yang berwenang mengadili perkara ketatanegaraan pada tingkat pertama dan terakhir, yang putusannya bersifat final dan mengikat, sebagaimana diatur dalam Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya dasar hukum. Yang pertama terdapat pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 24C. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Yang ketiga, Peraturan Mahkamah Konstitusi atau PMK. Selanjutnya yaitu kewenangan. Menurut Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi memiliki 4 kewenangan utama dan 1 kewajiban, yaitu kewenangan utamanya yaitu yang pertama, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Yang kedua, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar. Yang ketiga, memutus pembubaran partai politik. Dan yang keempat, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dan kewajiban MK yaitu Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Selanjutnya yaitu asas-asas dalam hukum acara MK. Yang pertama yaitu asas ius curia novit, yaitu pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih hukum tidak ada, atau kurang jelas dan sebaliknya. Asas ini ditegaskan dalam Pasal 10 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang menerangkan bahwa Ayat 1, pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang dianjurkan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Ayat 2, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian. Selanjutnya, asas persidangan terbuka untuk umum. Asas persidangan terbuka untuk umum ini berlaku untuk semua jenis pengadilan, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Asas ini tertuang dalam Pasal 13 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang menerangkan bahwa ayat 1, semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain. Ayat 2, putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Ayat 3, tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2, mengakibatkan putusan batal demi hukum. Selain itu, dalam pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi juga menerangkan bahwa sidang Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum, kecuali rapat permusyawaratan hakim. Asas selanjutnya yaitu independen dan imparsial. Asas independen dan imparsial merupakan landasan untuk dapat memeriksa dan mengadili perkara secara objektif dan memutus dengan adil. Independen artinya tidak dapat diintervensi oleh lembaga atau kepentingan apapun. Kemudian imparsial artinya tidak memihak kepada salah satu pihak yang berperkara. Asas ini tertuang dalam Pasal 2 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang menerangkan bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Asas selanjutnya yaitu peradilan dilaksanakan secara cepat, sederhana, dan biaya ringan. Asas atau prinsip ini dimaksudkan untuk mewujudkan proses peradilan dan keadilan yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Sederhananya, asas ini sangat berkaitan dengan equality before the law. Selanjutnya yaitu hak untuk didengar secara imbang. Dalam peradilan Mahkamah Konstitusi, hak untuk didengar secara seimbang ini berlaku untuk semua pihak, baik yang saling berhadapan ataupun pihak terkait yang memiliki kepentingan dengan perkara yang disidangkan. Sebagai contoh, untuk perkara perselisihan hasil pemilu, yang berhak didengar bukan hanya partai politik peserta pemilu dari KPU saja, tapi juga berlaku untuk semua pihak yang terkait dan memiliki kepentingan dengan pemilu. Selanjutnya itu yang keenam, hakim aktif dalam persidangan. Asas ini disebut Manruar Siahan sebagai hakim pasif dan juga aktif dalam proses persidangan. Maksudnya, hakim pasif dalam arti tidak mencari-cari perkara atau hakim tidak akan meriksa, mengadili, dan memutus suatu sebelum disampaikan oleh pemohon ke pengadilan. Asas yang terakhir yaitu asas praduga keabsahan. Artinya, adalah tindakan penguasa dianggap sah sesuai aturan hukum sampai dinyatakan sebaliknya. Lebih lanjut, berdasarkan asas ini, semua tindakan penguasa baik produk hukum atau tindakannya harus dianggap sah sampai ada pembatalan.
Selanjutnya yaitu legal standing atau yang boleh memohon. Berdasarkan pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, pemohon adalah pihak yang hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu perseorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai prinsip NKRI yang diatur undang-undang, badan hukum publik atau privat, dan lembaga negara. Selanjutnya yaitu alat bukti di MK. Yang pertama surat atau dokumen, yang kedua saksi dan ahli, yang ketiga keterangan pihak, yang keempat petunjuk dan alat bukti elektronik. Selanjutnya ada putusan MK. Yang pertama dikabulkan, ditolak, no, gugur. Dikabulkan yaitu pemohon diterima oleh MK. Akibat hukumnya, norma undang-undang yang diuji bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Pasal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bisa sebagian atau seluruhnya. Selanjutnya itu ditolak. Maknanya pemohon diperiksa secara substansi, tetapi alasan pemohon tidak beralasan menurut hukum. Akibat hukumnya, pasal yang diuji tetap berlaku, undang-undang dinilai konstitusional. Yang selanjutnya itu tidak dapat diterima atau niet outvendig verklaard atau no. Maknanya pemohon tidak memenuhi syarat formal, sehingga tidak masuk pemeriksaan pokok perkara. Penyebab umumnya, pemohon tidak memiliki legal standing, pemohon kabur atau tidak jelas, objek pemohonan bukan kewenangan MK. Akibat hukumnya, MK tidak menilai konstitusional pasal pemohonan gugur secara prosedural. Selanjutnya itu gugur. Gugur yaitu makna pemohon kehilangan objek atau pemohon menarik pemohonan. Akibatnya perkara tidak dilanjutkan, tidak ada penilaian konstitusional. Contohnya, undang-undang yang diuji sudah dicabut atau diubah. Yang kedua itu final dan mengikat. Final berarti putusan MK langsung berkekuatan hukum tetap, tidak ada upaya hukum lanjutan seperti banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Sekali diputus langsung berlaku. Selanjutnya mengikat, yaitu mengikat berarti putusan MK wajib dipatuhi, mengikat semua pihak, terutama pemerintah, DPR, lembaga negara, aparat penegak hukum. Tidak boleh diabaikan atau ditafsirkan bertentangan. Jadi yang ketiga yaitu efek prospektif untuk kasus tertentu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.